Jalan-jalan ke kota Paris, lihat rumah berbaris-baris. Kalau teman-teman perlu terapis, silahkan hubungi Abdul Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abdul Rais, terapis mental kesehatan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, nyalakan loncengnya, subscribe teman-teman. Supaya apa? Banyak lagi pengetahuan-pengetahuan tentang kesehatan mental, ya, tentang terapis mental kesehatan yang bisa teman-teman pahami, sehingga data di pikiran bawah sadar teman-teman menjadi positif. Sehingga data-data yang sudah positif, data-data di pikiran bawah sadar ini bisa membentuk perilaku-perilaku yang baik teman-teman. Berbicara tentang terapis teman-teman ya, ternyata setiap orang membutuhkan yang namanya terapis. Terapis tentang kesehatan mentalnya. Ya. Terapis tentang kesehatan mental ini penting teman-teman. Supaya apa? Teman-teman bisa mengelola emosinya. Emosi apa teman-teman? Yang negatif bisa dirilis menjadi positif. Ya. Teman-teman bisa mengelola pikiran dan perasaannya. Bagaimana hidup itu bisa beruntung teman-teman? Kenapa kesialan-kesialan terjadi teman-teman? Karena kita sendirilah yang membentuk kesialan-kesialan itu. Sehingga apa? Sehingga terjadi pada kehidupan kita. Sehingga hal-hal yang kita inginkan belum terjadi teman-teman. Kenapa ada orang yang beruntung? Kenapa ada orang yang belum beruntung teman-teman? Ya. Ternyata ya, terapis dibutuhkan oleh seseorang supaya seseorang bisa mengobati luka batinnya. Seseorang yang mudah kecewa, mudah marah, khawatir, takut, bahkan ada apatis teman-teman. Ada juga bangga ataupun sombong. Beberapa banyak orang yang konsultasi kepada saya mengatakan, saya sudah baik Pak, saya sudah baik Coach, saya sudah melakukan apa yang mereka inginkan, saudara-saudara saya, ibu saya. Namun banyak orang yang masih mengalami pengen dapat balasan teman-teman. Sehingga inilah yang membuat dia menjadi apatis. Hidupnya sudah tidak berguna lagi Pak. Hidup saya sudah tidak berguna lagi Coach. Ya. Saya sudah melakukan kebaikan tapi mereka tidak membalas kebaikan saya. Inilah arti yang salah teman-teman ya. Diberikan sudut pandang yang salah. Sehingga membuat seseorang menjadi luka batin. Ya. Apa yang dia lakukan pengen dibalas dengan kebaikan juga. Pengen dihargai teman-teman ya. Padahal tanpa diminta penghargaan, tanpa diminta jawaban benar ya. Sebenarnya kebenaran-kebenaran, ya, kebaikan-kebaikan akan ia dapatkan dengan ia sudah melakukan yang namanya pertolongan-pertolongan kan. Tapi dari arti yang salah, ya, akhirnya dia menjadikan dirinya bersalah, tidak bermanfaat lagi hidup. Ya. Sehingga yang muncul di pikirannya hanyalah orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan. Sehingga perasaannya merespon adalah hal-hal yang terluka. Akhirnya marah teman-teman. Kecewa. Ya, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan suaminya, menyalahkan anak-anaknya. Ya. Tapi ada beberapa orang yang melakukan juga private coaching sama saya. Konsultasi sama saya. Ya. Ternyata setelah melakukan sesi terapi, dia bisa merasakan ketenangan, kedamaian, mau memaafkan ya, hal-hal yang sudah terjadi teman-teman. Ya. Kita nggak perlu diajarkan teman-teman ya, tentang hal-hal uang yang datang, kabar baik yang datang. Tapi kita tidak pernah menyadari hal-hal yang belum kita anggap baik teman-teman datang. Sehingga tidak membuat kita terluka perasaannya, terluka batinnya. Kita salah memberi arti. Kenapa banyak perempuan yang melakukan konsultasi teman-teman ya? Inilah
pentingnya perasaan, teman-teman. Ya, terkadang perempuan lebih banyak menggunakan hatinya, perasaannya dalam merespon segala hal, teman-teman. Ya. Berbicara ke perempuan harus kata-kata yang pelan, nada dan intonasi yang perlu diatur, teman-teman. Bagaimana dengan saya? Mungkin ya, saya orangnya yang kalau berbicara nadanya agak tinggi, keras, teman-teman ya. Kadang-kadang ya sudah dari sananya, teman-teman. Tapi kadang-kadang saya membuat juga hal-hal yang bisa menenangkan auditori orang lain, pendengaran orang lain, sehingga saya memberikan kalimat-kalimat yang terjaga perasaan orang lain. Dalam sebuah ilmu rahasia magnet rezeki, teman-teman ya, ada yang mengatakan tentang terumbu karang, teman-teman. Penting kita menjaga perasaan orang lain. Terumbu karang itu kan dijaga oleh pemerintah kita, teman-teman. Supaya apa? Supaya tetap dijaga, ya. Supaya tetap tumbuh terumbu karang itu. Karena apa? Supaya ikan-ikan yang ada di lautan ini tetap mendapatkan kehidupan yang baik dengan adanya terumbu karang. Makanya nelayan-nelayan diharuskan untuk menggunakan pukat-pukat yang baik, bukan pengeboman untuk mendapatkan ikan-ikan, teman-teman. Supaya apa? Implementasinya dalam kehidupan kita, supaya kita juga berbicara, bertindak, bersikap agar perasaan orang lain tidak tersakiti, teman-teman. Sehingga orang lain tidak luka batin karena sikap-sikap kita. Ternyata terapis, teman-teman ya, tidak dibutuhkan kepada seorang remaja atau seorang dewasa, tapi terapis juga dibutuhkan oleh anak-anak, teman-teman. Anak-anak yang ada mungkin yang takut karena menggunakan sepeda. Karena apa, teman-teman? Karena saat dia bersepeda, saat dia belajar naik sepeda, ya, dia pernah terjatuh, teman-teman. Ingat, teman-teman, sebelum seseorang lancar, pintar dalam naik sepeda, ia akan melakukan yang namanya jatuh dulu, supaya dia terbiasa naik sepedanya. Terkadang saat dia jatuh, ya, dia ditertawakan kah, sehingga dia malu. Kalau sudah malu, muncul memorinya takut, sehingga memori-memori negatif ini tersimpan di pikiran bawah sadar seseorang, sehingga orang lain menjadi apa, teman-teman? Mental block, tidak mau lagi naik sepeda itu. Inilah hal-hal yang perlu kita dalami. Fundamental dasar dalam kita menjalani hidup, bagaimana sih kita mengelola pikiran dan perasaan kita, ya, teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kita lebih bisa bertumbuh, ya. Kita bisa menjaga perasaan kita tetap positif, teman-teman, ya. Tetap bisa merespon cinta terhadap semua makhluk hidup, teman-teman, ya. Bagi teman-teman yang ingin private coaching, seminar online, teman-teman, silakan teman-teman daftar pada link di video ini. Baik, teman-teman, jangan lupa like, comment, and share, teman-teman ya. Kira-kira tentang luka batin apa lagi yang harus kita bahas pada video-video berikutnya. Semoga bermanfaat, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.